Halo pemuda Indonesia, balik lagi dengan gue Nathan Dan gue Trial. Kami dari Backyard Tones. Nah, kemarin kita udah sempet bahas tentang apa itu pemuda. Kali ini kita akan bahas tentang hal yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Sudah ada beberapa teman-teman kami yang mau kami ajak ngobrol, kami ajak tukar pikiran dan sharing tentang Sumpah Pemuda. Nah, ini bakal jadi seru banget. Mau tahu seperti apa suaranya? Ini dia. Biar pemuda ini ya cinta sama tanah airnya sih, bagi gua sih, sama ya bersatu gitu loh. Dulu kan istilahnya ya belum ada WA kan. Iya. Kalau menurut saya memang pertama-tama pasti tentang mencapai kemerdekaan. Waktu itu pemuda itu belum bisa mengusir penjajah. Ini kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah, nah, mereka tuh maulah memperjuangkan tanah Indonesia ini. Nah, gimana caranya mereka mau nyatuinnya itu ya terbentuklah Sumpah Pemuda supaya menjadi satu. Sumpah Pemuda itu karena pemuda-pemuda dulu itu punya satu visi yang sama, satu senasib setelanggungan lah. Sehingga akhirnya mereka menyatukan kumpul, menyatukan persepsi, hingga akhirnya timbullah butir-butir Sumpah Pemuda untuk memajukan persatuan dan bangsa Indonesia ya, terutamanya khususnya untuk para pemuda. Kalau yang seingat aku sih waktu itu berkembang satunya pers, terus munculan berbagai organisasi kepemudaan kemudian Indonesia, terus politik etis Belanda sih ya Mas ya. Latar belakangnya sih setahu gua karena kayak bahasa kita banyak, jadi waktu dulu perang tuh sempat terhambat. Terus kan ada bahasa yang satu bahasa Indonesia kan, itu kayak membantu gitu dalam perang. Ya, rasa persatuan mereka sih. Persatuan ya. Yang menyatukan mereka ya dalam sebuah forum itu yang disebut Sumpah Pemuda ya. Munculnya banyak organisasi muda di Indonesia. Jadi organisasi muda itu menjadi pembentuk peresmian Sumpah Pemuda. Karena kesamaan visi pemuda pada saat itu pengen Indonesia lebih baik kali ya. Iya, menurut sih. Kami Putra dan Putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda itu menjadi semangat untuk gua pada saat ini yang masih bergelora untuk melakukan sesuatu itu, untuk melakukan terus hal yang gue sukain gitu. Semangat untuk terus berkarya aja sih, mantap banget. Sumpah Pemuda itu untuk mengingat kembali pemuda-pemuda sekarang gitu, untuk sebagai catatan sejarah lah kalau bangsa Indonesia dulu punya pemuda yang hebat loh. Jadi sekarang bangsa Indonesia pemuda-pemudi sekarang yang masih luntang-lantung, yang masih nggak jelas gitu. Jadi kita harus ingat lagi bahwa kita masih dulu punya pemuda-pemudi yang hebat. Seharusnya sekarang juga harus lebih hebat dari yang dulu gitu. Kenapa harus rasa pahit yang sama gitu loh, yang mempersatukan gitu. Nah, Kenapa nggak sekarang nih? Bagus ya. Iya. Kita dipersatukan oleh visi yang bagus harusnya. Visi yang bagus. Kalau buat gua kayak mengingatkan gua untuk bangga dan cinta sama Indonesia terus untuk karena tadi persatuan dan latar belakangnya, jadi kayak ya nggak membeda-bedakan gitu, jadi kita satu. Makna Sumpah Pemuda itu yaitu menyimpan segala peristiwa sejarah Indonesia, betapa besarnya perjuangan pemuda Indonesia. Khususnya sih untuk pemuda gitu, biar bisa menjunjung tinggi bahasa Indonesia, budaya yang ada Indonesia yang udah diwariskan ke kita gitu, dari pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda itu momentum kita sebagai pemuda untuk bisa flashback apa aja nih yang sudah kita lakukan sebagai pemuda, hal-hal apa aja yang sudah kita lakukan, kontribusi yang sudah kita berikan kepada diri kita, kepada keluarga, kepada negara. Kalau kita ingat tanggal 28 Oktober itu nge-trigger kita buat yang teman-teman yang masih berkelompok itu bisa ingat kalau ya kita itu tanahnya satu, tanah Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan bangsanya bangsa satu, yaitu bangsa Indonesia.
Kalau versi saya itu ya memang ini suatu kesempatan untuk menyatukan para pemuda dan menyamakan frekuensi ya. Jadi maksudnya frekuensinya sama, misinya sama, yaitu sama-sama untuk memajukan bangsa dan negara. Gitu. Sebenarnya kita ya harus mencintai tanah air kita gitu ya, entah dengan cara apa sih. Maksudnya ya dengan cara misalnya lu berkarya, ya kalau menurut gue pribadi ya dengan berkarya. Nah, kita udah ngeliat beberapa cuplikan wawancara kita dengan beberapa teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya. Ada baiknya kita bahas aja yuk satu persatu hal-hal tentang Sumpah Pemuda ini. Nah yuk, lu tahu nggak sih yuk latar belakang tentang Sumpah Pemuda ini apa pada waktu itu? Iya, kalau latar belakang dari Sumpah Pemuda kan dulu kan sebenarnya masih dalam masa pra kemerdekaan ya, jadi masih dalam masa perjuangan. Di situ masih ada peran Belanda, jadi ada sikap politik etis dari Belanda. Politik etis. Terus kemudian ada juga perkembangan pers juga yang sudah mulai berkembang pesat pada masa itu, dan juga adanya kemunculan organisasi kepemudaan di Indonesia. Itu sih sejauh yang gue tahu ya. Cuman kan mungkin ada beberapa hal lagi yang mendasari terbentuknya sebuah kongres, namanya Kongres Sumpah Pemuda pada waktu itu. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa latar belakang Sumpah Pemuda itu adalah tujuannya mereka emang pengen bersatu, pengen memajukan Indonesia pada waktu itu ya. Situasinya belum merdeka ya waktu itu. Jadi mereka tuh punya semangat gitu ya. Benar. Semangat kepemudaan. Nah, waktu itu juga kan pemuda Indonesia kan ada banyak banget itu organisasi dari berbagai daerah ya. Bisa lo sebutin nggak apa aja? Jadi dulu gini, awal terbentuknya Sumpah Pemuda itu kan yang memprakarsa itu sebenarnya kan ada organisasi yang terbentuk itu namanya Budi Utomo. Budi Utomo ya. Itu salah satu organisasi yang modern banget karena apa? Mereka nggak cuma tentang sosial aja yang mereka geluti, tetapi juga mulai merambah ke politik. Nah, dari terbentuknya Budi Utomo itu tahun 1908 itu memicu organisasi-organisasi di daerah-daerah lain untuk di tempat lain untuk akhirnya kebentuk semua nih. Berarti Budi Utomo itu yang pertama waktu itu. Jadi menjadi sebuah organisasi yang modern lah ibaratnya seperti anak-anak muda ya pada bener banget. Dan akhirnya muncul juga namanya itu Trikoro Darmo tahun 1915. Terus di daerah lain juga pada bermunculan seperti Jong Sumatramen namanya. Sumatranen Bon gitu tahun 1917. Kemudian ada juga Jong Ambon tahun 1918. Kemudian disusul juga ada Jong Minahasa tahun 1918 dan Jong Celebes pada tahun 1919. Kemudian muncul lagi juga seperti Sekarukun tahun 1919, kemudian Jong Batak Bon tahun 1925 kalau nggak salah ya. Kemudian Perhimpunan Indonesia juga itu mulai muncul tahun 1926. Dan yang terakhir itu Jong Betawi itu muncul tahun 1927. Berarti 1 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Iya, 1 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Karena Sumpah Pemuda itu kan prosesnya kan panjang banget tuh. Ada sampai 3 kongres kalau nggak salah. Dan Kongres Sumpah Pemuda ini kayak menjadi suatu wadah untuk menyatukan para pemuda-pemuda ini untuk bertukar pikiran untuk membangun bangsa Indonesia. Karena waktu itu kan mereka masih kondisi tertekan dari penjajahan Belanda. Iya, betul seperti itu. Jadi kayak tempat titik baliknya dari pemuda-pemuda Indonesia seperti itu. Jadi memang waktu itu orang-orang masih terpecah-pecah ya. Itu kan belum merdeka pada waktu itu. Benar banget. Mungkin ya mimpi mereka tuh pengennya anak-anak muda ini punya wadah untuk bersatu, untuk saling bertukar pikiran pada waktu itu ya. Benar banget. Nah, pada tahun 1928 itu ada tokoh-tokoh yang memprakarsai terlaksananya Kongres Sumpah Pemuda. Nah, lu masih ingat nggak, Tan? Tokoh-tokohnya. Iya, tokoh-tokohnya. Kalau yang bisa gue ingat waktu pelajaran sejarah tuh, kalau nggak salah ada 5 tokoh ya waktu itu. Yang pertama ada Bapak Sugondo Joyo Puspito. Iya. Itu kalau nggak salah tuh pendiri PPI ya. PPI ya pada waktu itu ya. Terus yang kedua ada Bapak Muhammad Yamin. Iya, Bapak Muhammad Yamin. Yang ketiga ada Pak Sunario Sastrowardoyo. Yang keempat ada Bapak Wage Rudolf Supratman. Iya, Wage Rudolf Supratman. Dan yang kelima ada Ibu Doli Salim. Nah, yang spesial nih Pak Wage Rudolf Supratman ya pada waktu itu ya. Karena di Kongres Sumpah Pemuda itu Bapak Wage Rudolf Supratman itu pertama kali memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, tetapi masih dalam bentuk aransemen dengan menggunakan alat musik biola. Keren ya. Keren banget. Pada waktu itu Bapak Wage Rudolf Supratman itu kalau menurut opini gue dia adalah seorang pejuang dan juga seorang seniman ya. Keren banget ya. Seniman yang keren banget. Nah, dari
terlaksananya Kongres Sumpah Pemuda itu akhirnya pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 16 Desember 1959 itu ditandatangani keputusan Presiden tahun nomor 316 tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 28 Oktober tiap tahunnya gitu. Dan waktu itu kongresnya itu masih Batavia ya, masih nama, di Batavia nama tempatnya ya. Nah, sekarang udah jadi Jakarta, tapi dulu masih Batavia. namanya Batavia tempatnya. Seperti itu sih. Terus apa sih makna Sumpah Pemuda buat diri lu sendiri? Kalau makna Sumpah Pemuda buat kita ya, ini sebenarnya kayak jadi trigger pemacu buat kita para pemuda-pemuda Indonesia untuk terus berkarya, melakukan apapun yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa sebenarnya seperti itu. Dan nggak cuman itu aja, mungkin kreativitas yang dimiliki para pemuda-pemuda itu bisa dikeluarkan melalui momentum Sumpah Pemuda dalam bentuk apapun itu. Karena menurut gua pada waktu itu ya, itu kan belum ada teknologi yang secanggih sekarang. Benar banget. Tapi sekumpulan pemuda ini sudah bisa melakukan hal yang besar buat Indonesia. Apalagi dengan kita yang saat ini, kita sudah punya semuanya nih. Semua ada di tangan kita kalau kita mau. Berarti kita sudah punya modal nih untuk kita bikin Indonesia ini lebih keren lagi. Benar. Dan ini adalah PR kita bersama. Bagi semua pemuda di Indonesia, dimanapun teman-teman berada, mari kita bareng-bareng kita lakukan yang terbaik apapun yang kita bisa di segmen apapun itu, di bagian apapun itu yang kalian geluti, baik di bidang olahraga, seni, budaya, entrepreneur, semua bidang, semuanya kita lakukan. Yang penting positif. Yang penting di sisi yang positif seperti itu. Nah, ini ya terakhir nih, ini pamungkas nih. Apa sih harapan terbesar lo buat anak muda Indonesia? Untuk anak muda Indonesia, harapan terbesar. Satu harapan terbesar gue ya, gue pengen Indonesia itu pemuda-pemudanya itu bersatu. Bener. Bersatu dalam arti? Segala hal artinya seperti ini. Kita jujur aja kita sudah ngerasa kayak apa ya, pemuda kita tuh terbelah, tercerai, berkelompok dan ada beberapa hal negatif sih dari perpecahan itu gitu. Jadi memang kita bangsa ini terdiri dari keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman latar belakang, agama seperti itu. Tapi kita berharapnya kita bersama-sama dengan keberagaman itu menjadi suatu elemen penguat ya, benar, buat kita semua saling merangkul, buat kita saling membagikan pendapat gitu ya. Benar banget. Jadi seharusnya emang walaupun semua itu berbeda, tapi semua saling menerima ya. Saling menerima, benar banget. Kita emang pengennya begitu sih. Begitu. Jadi jangan jadikan perbedaan itu suatu kelemahan, tapi jadikan perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling bersatu, saling menguat. Keren itu sih. Nah, itu dia sedikit pembahasan kita tentang Sumpah Pemuda kali ini. Pada intinya, para tokoh-tokoh yang memprakarsai Sumpah Pemuda itu menginginkan kita pemuda-pemuda Indonesia untuk mencintai tanah air kita, mencintai bangsa kita, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan kita. Dan akhirnya ujungnya juga mengharapkan bahwa kita pemuda-pemuda Indonesia tuh untuk saling bersatu. Intinya persatuan, teman-teman. Oke, mungkin sekian aja dari kita. Kalau ada teman-teman yang ingin merequest diskusi atau ingin pembahasan yang lain, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari kita Backyard Talk, tunggu konten-konten kami selanjutnya.